Akses kedua, di mana kita ingin ada percepatan. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi. PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025? Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo Riedewald ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya. Tegas Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan Jumat, 21 Februari 2025. Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo Riedewald. Sama seperti Martin Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40-60, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, kata Bung Ropan penuh harap. Masih dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Sembari memburu berkas naturalisasi Jairo Riedewald, PSSI membuka kemungkinan menaturalisasi pemain lain di posisi gelandang. Sayangnya, belum diketahui siapa pemain yang dimaksud. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada satu gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erik dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, jelas pria berkacamata ini. Menarik menanti siapa gelandang keturunan yang tengah diburu PSSI. Belum ada lagi gelandang keturunan yang memiliki kualitas seperti Jairo Riedewald. Apakah pemain Lille Mitchell bakal kembali dikebut PSSI? Jika eligible dan yang bersangkutan bersedia memperkuat timnas Indonesia, betapa kuatnya lini belakang dan tengah skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen dilarang bermain karena terkena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Padahal, striker FC Vedender itu salah satu pemain penting yang mencetak gol ke gawang Bahrain saat bermain imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Skuad Garuda juga harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat skorsing karena mendapat kartu merah dalam laga kontra Arab Saudi, 19 November 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan amunisi naturalisasi baru yakni Ular Romeni yang sudah resmi jadi WNI. Sementara di kubu Australia, mereka dipastikan tanpa diperkuat B andalannya, Harry Souttar yang mengalami cedera tendon Achilles. Keputusan FIFA dianggap telah menguntungkan Australia saat menjamu timnas Indonesia pada Maret 2025. Socceroos, julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Socceroos, julukan timnas Australia, bakal menerima kunjungan dari skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Tim negeri Kanguru itu dijadwalkan menjamu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Socceroos selaku tuan rumah sudah barang tentu menargetkan kemenangan atas skuad Garuda demi mengamankan posisinya di klasemen Grup C. Australia saat ini bertengger di peringkat kedua dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Cedera serius itu membuatnya diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan, sehingga praktis absen saat melawan timnas Indonesia. Selain itu ada Jordan Bos, Alessandro Circati, hingga Nestori Irankunda yang dikabarkan mengalami cedera. Namun, belum diketahui mereka bisa main atau tidak. Penyebab Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Hal ini terjadi karena kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat akumulasi kartu. Alhasil, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus putar otak mencari pemain lain untuk menggantikan Hubner dan Oratmangoen saat melawan Australia nanti. Laga itu sendiri akan dihelat di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025. Ya, timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat tandang ke markas Australia. Keduanya absen karena akumulasi kartu.
Justin Hubner dipastikan absen usai terkena kartu merah saat melawan Arab Saudi. Kala itu, Hubner dapat kartu kuning kedua dari wasit. Patrick Kluivert telah menetapkan syarat bermain reguler bagi pemain yang ingin dapat panggilan ke timnas Indonesia. Hal ini membuat Ophan Lamara merasa bakal ada evaluasi terkait posisi Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan kembali berlaga pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret 2025 nanti. Skuad Garuda akan berjumpa Australia di Sydney dan menjamu Bahrain di Jakarta. Patrick Kluivert mengatakan salah satu syarat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Itu berarti, menurut Ophan Lamara, beberapa pemain andalan di bawah asuhan Shin Tae-yong yang ada saat ini akan dievaluasi oleh tim kepelatihan baru yang dikepalai Patrick Kluivert. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong akan dianalisis dan dievaluasi oleh Patrick Kluivert, tandas Ophan Lamara. Salah satu yang saya dengar belakangan ini adalah Rafael Struijk. Kita tahu di Brisbane Roar, di Australia, Rafael emang kerap jadi cadangan. Nah, ini menjadi warning, imbuhnya sementara itu, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan tampil memesona dan membuat ketiganya dinilai berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka dapat menit bermain secara reguler dari klubnya masing-masing. Sebaliknya beberapa nama seperti Ramadan Sananta dan Ricky Kambuaya kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand, yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing, tukas Ophan Lamara. Bahkan Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil, Ophan Lamara menambahkan. Jadi sekali lagi, statement dari Kluivert itu sangat jelas. Yang jadi langganan cadangan di klub masing-masing, ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalau dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Shin Tae-yong, akan kembali dipanggil, tutup Ophan Lamara. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye kini dilirik oleh klub papan atas Liga Belanda, FC Utrecht. Sebab, Tom Haye adalah sosok pemain yang dinilai cerdas. Memang, sosok Tom Haye tampil apik bela Almere City saat melawan FC Utrecht pada lanjutan Liga Belanda, Minggu, 9 Februari 2025. Tom Haye pun membantu Almere City menang 1-0 di markas FC Utrecht. Gol semata wayang Almere City kala itu dicetak oleh Junior Kadile pada menit ke-28. Pada laga ini, Tom Haye tampil starter dan ditarik keluar pada menit ke-76. Meski tak tampil 90 menit, gelandang timnas Indonesia itu mampu menjadi salah satu pembeda di atas lapangan. Para pendukung FC Utrecht pun menyebut Haye sebagai pemain cerdas dan layak untuk didatangkan musim depan. Hal ini disampaikan salah satu jurnalis RTV Utrecht, yakni Paul Pesel baru-baru ini. Bukankah kita kehilangan seorang pemain yang berkata, teman-teman, ini sudah sejauh ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ucap Paul Pesel dikutip dari Utrecht Fans NL. Di Almere, mereka memiliki Tom Haye, yang merupakan agen bebas. Saya sudah mengatakannya kepada Jordi Zuidam, Direktur Teknik FC Utrecht, sambungnya. Lebih lanjut, Paul Pesel menyebut bahwa FC Utrecht tak memiliki pemain seperti Tom Haye yang cerdas. Meski lemah secara fisik dibanding pemain lainnya, hal ini terlihat di laga FC Utrecht versus Almere City, di mana ex-Heerenveen itu tampil apik dengan operan-operannya yang bisa membuat rekannya bergerak bebas. Dia, Tom Haye, adalah pemain yang membuat pemain lain bebas, kata Paul Pesel. Dia bukanlah pemain cepat, tapi dia pemain yang berpikir cepat dan mudah mencari solusi, ungkapnya. Atas dasar itu, Paul Pesel menyarankan FC Utrecht untuk merekrut Tom Haye pada akhir musim. Diketahui, Tom Haye sendiri hanya dikontrak 1 musim saja bersama Almere City. Kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2025 mendatang.
Jika Almere City degradasi, kemungkinan Tom Haye akan hengkang dan FC Utrecht bisa mendapatkan gelandang timnas Indonesia dengan gratis pada musim depan. Di sisi lain, Tom Haye sendiri juga bakal memiliki keuntungan jika bergabung dengan FC Utrecht. Apalagi, FC Utrecht merupakan salah satu tim papan atas Liga Belanda. Saat ini, FC Utrecht bertengger di posisi ketiga klasemen dengan 42 poin. FC Utrecht tentu berkesempatan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye ternyata main dengan perasaan campur aduk. Sebab, saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, kondisi anaknya saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Tom Haye harus menahan rasa sedih dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Tom Haye merasakan sedih sekaligus menegangkan sebelum laga dimulai. Bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Lamine Yamal siap. Timnas Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional. Salah satu yang sedang hangat dibicarakan adalah proses naturalisasi Amo Ouricho dan Lamine Yamal, pemain berbakat yang siap memperkuat lini serang timnas Indonesia. Namun, banyak yang penasaran, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk proses naturalisasi pemain muda berbakat ini. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang murah. Selain biaya administrasi dan hukum yang melibatkan pengurusan dokumen kewarganegaraan, ada juga negosiasi kontrak antara pemain, agen, dan PSSI yang turut memengaruhi besarnya dana yang digelontorkan. Sebagian biaya juga berkaitan dengan adaptasi pemain di Indonesia, termasuk pelatihan, penyesuaian dengan tim, serta biaya lainnya yang timbul selama proses naturalisasi berlangsung. Meskipun angka pastinya belum dipublikasikan, beberapa sumber menyebutkan bahwa biaya untuk seorang pemain seperti Amo Ouricho bisa mencapai angka yang cukup signifikan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa dan potensi besar yang dimilikinya. Tentu proses ini bukanlah hal yang mudah, baik dari segi administrasi maupun finansial. Namun, PSSI jelas berharap investasi ini akan terbayar lunas dengan peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia yang semakin kompetitif di ajang internasional. Menariknya, proses naturalisasi Amo Ouricho bukan hanya soal biaya, tetapi juga strategi panjang PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pengaruh pemain-pemain naturalisasi seperti Amo Ouricho bisa memberikan dampak besar dalam mewujudkan impian besar Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan begitu banyaknya pemain berbakat yang kini diproses untuk menjadi WNI, timnas Indonesia semakin berpotensi kuat. Amo Ouricho adalah satu dari banyak pemain yang diharapkan bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, patut memerhatikan Adrian Wibowo, yang bisa menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk merupakan salah satu andalan timnas Indonesia sejak dia dinaturalisasi pada 2023 lalu, dan melakoni debutnya pada Juni 2023 lalu. Dia bahkan bermain melawan Argentina dalam laga uji coba di jendela internasional Juni 2023 tersebut. Sang striker berusia 21 tahun sudah mengemas 22 caps bersama tim senior hingga kini, namun baru melesakkan 1 gol. Perkembangan karirnya pun mengalami kendala di Australia, lantaran Brisbane Roar kerap mencadangkannya. Struijk hanya menghangatkan bangku cadangan Brisbane Roar dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Kendati begitu, Struijk tetap diharapkan dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya, pada Maret mendatang, ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Sebab, tak banyak opsi penyerang di skuad Garuda pada saat ini. Meskipun Ula Romeni sudah dinaturalisasi, namun, Patrick Kluivert patut mendengar kabar dari Amerika Serikat. Dengan penyerang keturunan Indonesia,
Adrian Wibowo, makin mengalami peningkatan karir. Dia telah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS, setelah bermain di level junior alias LAV 2 pada tahun lalu. Penyerang sayap berusia 19 tahun itu sukses mencetak 9 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro pada musim lalu. Wibowo merupakan penyerang sayap, layaknya Rafael Struijk, dan dia berlatih bersama juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud dan Hugo Lloris, di skuad LAV pada saat ini. Dia ikut mencetak sebuah gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 lalu, yang berakhir dengan skor 4-0 dengan Giroud juga ikut mencetak gol. Kabar terkini dari LAV adalah Wibowo termasuk dalam bangku cadangan ketika klub MLS itu mengalahkan tim raksasa Meksiko, Klub Amerika. Dalam laga uji coba yang digelar di BMO Stadium pada Rabu, 12 Februari 2025, pagi WIB tersebut, LAV menang dengan skor 2-1, namun Wibowo tidak bermain sama sekali. Kendati begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam karirnya. Bukan tidak mungkin jika MLS sudah digelar nanti, Adrian Wibowo bakal mendapatkan menit bermain dan Patrick Kluivert patut untuk memerhatikannya. RDA Media Cina prediksi masa depan timnas Indonesia di jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali berlangsung pada Maret mendatang, dengan persaingan di grup C yang semakin memanas. Grup ini dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin tanpa kekalahan, 5 menang, 1 seri, diikuti oleh Australia dengan 7 poin, 1 menang, 4 seri, 1 kalah. Menariknya, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, dengan Indonesia unggul dalam produktivitas gol. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Langkah skuad Garuda untuk lolos kian terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia lebih dulu pada matchday ke-7, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, Jai Itzes CS akan menjamu Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser posisi Australia atau mengamankan posisi 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Bahkan peluang tersebut kian lebar setelah Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI dan FIFA jelang laga kontra Australia serta Bahrain bulan Maret nanti. Tambahan pemain naturalisasi. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI resmi menambah amunisi Timnas Indonesia dengan merampungkan 3 proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka adalah Ula Romeni, Dion Mark serta Tim Gepens yang resmi melakukan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah merampungkan proses naturalisasi, PSSI bakal berusaha merampungkan perpindahan federasi para pemain di atas agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Selain ketiga pemain tersebut, kabarnya PSSI masih akan mencari beberapa pemain keturunan lain demi memperdalam skuad Patrick Kluivert. Cedera pemain Australia. Kabar baik berikutnya dating dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Socheros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Soha VN, dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ketujuh pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor McAlvey, Este Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Dari ketujuh pemain tersebut, Harry Soutar yang sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia bulan Maret nanti, FIFA tolak venue netral.
Terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjadi lawan Australia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia melawan Indonesia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Sebelumnya, tim berjuluk The Socceroos itu sudah ditinggal beberapa pemain andalan yang akan absen melawan Indonesia, seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Kusiniengi hingga Nestori Irankunda. Kini ada daftar cedera pemain bertambah. Pemain tersebut adalah bek kiri muda yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Westerlo, Jordan Bos. Jordan Bos dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Westerlo menang besar atas Standard Liège pada 10 Februari lalu. Akibat cedera itu, Jordan Bos absen membela Westerlo saat ditahan imbang Cercle Brugge pada Senin, 17 Februari 2025. Bek kiri berbakat Jordan Bos tampaknya pasti akan absen membela Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Australia juga dibuat khawatir dengan kondisi sang kapten Matrian, kiper yang baru saja bergabung RC Lens dari AS Roma bulan lalu. Matrian sudah absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera pinggul, padahal performanya cukup impresif sebelum cedera. Kekhawatiran cedera lain bagi Socceroos menjelang kualifikasi adalah penjaga gawang dan kapten Matrian, tulis news.com lagi. Kiper Australia absen dalam pertandingan kedua berturut-turut untuk klubnya Prancis Lens karena cedera pinggul. Rian bergabung dengan Lens bulan lalu dari klub Italia Roma, dan menjadi starter dalam kemenangan beruntun atas Angers, 1-0, dan Montpellier, 2-0, sebelum cedera. Lens telah kalah dalam kedua pertandingan mereka, 0-2 dari Nice dan 0-2 dari Strasbourg sejak Rian absen. Meski begitu, kabar baik juga didapat Australia, saat wonderkid Bayern Munchen Nestori Irankunda mulai pulih dari cedera.